Shalom, selamat pagi Shiners. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau bersuka cita. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sama-sama datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya. Mari rasakan dan nikmati. Rasakan dan nikmati. Tuhan itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebab Dia kami bersyukur bahwasanya kalau hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Mari sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
segala pujian, segala pujian. Angkat tanganmu, serukan bagi Yesus. Dialah yang baik, Dia sangat baik. Hanyalah untuk segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku dipersembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Thank you. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Shiner semua. Bersyukur ya Tuhan Yesus baik, kita bisa kumpul lagi onsite perdana di sini. Saya harap nanti 2 bulan ke depan lagi di kiri kanan kasih tahu bahwa orang-orang yang baru ya. Supaya ini terisi semua ya. Terima kasih, kita akan dilayani oleh seorang pendeta muda. Ini dari keluarga pendeta semua ya. Happy birthday buat Pak Rubin. Ibu Jessica Abraham. Beliau adalah seorang dosen di STT Karisma, juga seorang ibu dari seorang putra yang baru 3 tahun yang sangat lucu ya. Dia akan sudah tidak asing lagi tentunya teman-teman. Kita akan diberkati oleh Ibu Jessica. Kepada Ibu Jessica kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi para wanitanya Allah, shalom. Yang semangat boleh lambaikan tangannya, shalom. Wah, luar biasa sekali. Boleh lihat kanan kirinya, ini satu hal yang sungguh luar biasa. Kita udah pandemi hampir 2 tahun, tapi kita bersyukur kalau ibu-ibu wanita Allah semua di sini mengadakan ibadah onsite. Dan sepenuh ini luar biasa loh, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi kesempatannya buat saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, buat Ibu Gembala, juga buat tim di Shine ini. Saya sungguh senang untuk melayani firman Tuhan di sini, karena saya tahu wanita adalah orang-orang yang Allah tempatkan di setiap rumah-rumah yang memiliki peran yang penting. Kalau wanita, kita tahu ya, di dalam rumah tangga ibu itu nggak boleh sakit, bener nggak? Ya, kalau ibu sakit, dapur nggak ngebul. Kalau ibu sakit, bapak-bapak mungkin bisa ikutan sakit, apalagi anak-anaknya. Itu kita ngomong secara jasmani, apalagi secara rohani. Kalau rohani ibu-ibu mulai lemah, mulai sakit, itu bahaya sekali. Karena itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul, Hey bangun. Katakan sama-sama, hey bangun. Ya, biar kita semuanya semangat. Kan kalau ibadah onsite sama ibadah online sama aja perasaannya, percuma dong. Karena itu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Saya mau mengajak setiap dari kita membaca ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Ya, kalau udah biasa ibadah online di rumah, saya yakin biasa. Kalau di Zoom mungkin cuman atasannya doang yang bagus, bawahannya pakai celana pendek ya. Terus kita kebiasaan duduk, tapi hari ini kita mau excited lagi untuk ibadah onsite. Kita akan baca Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Boleh dibuka dulu Alkitabnya. Saya kebetulan cuman bawa ayat yang pertama. Jadi nanti tim multimedia boleh bantu ya. 14 sampai 21 Efesus pasal yang ke-5. Sudah siap Shiners? Oke, kita baca secara bergantian ya. Saya baca ayat yang genap, ibu-ibu, wanita Allahnya semua di sini baca ayat yang ganjil. Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur
dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terakhir 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Setelah lama pandemi, saya masih ingat waktu itu saya 2020 ya ke sini ya. Anak saya masih 6 bulan, sekarang udah mau 3 tahun. Biasa kalau yang punya anak kecil, waktu-waktu itu terasa. Ya, kalau anaknya udah besar mungkin perubahannya nggak terlalu berubah gitu ya, nggak terlalu kerasa. Tapi kalau anaknya masih kecil, waktu 6 bulan anak saya belum bisa jalan. Sekarang udah bisa lari-lari. Dan selama pandemi ini ada cerita. Iblis mengumpulkan para anak buahnya. Iblis tanya, oke, selama pandemi ini nih, kalian ada jenderal, ada letnan, ada kopral. Iblis nih di sini. Kalian ngapain aja? Apa yang kalian lakukan untuk membuat orang Kristen itu jadi suam-suam kuku? Jenderal iblis bilang, iya gini bos, saya berhasil menghasut beberapa orang. Sehingga di beberapa daerah terjadi penganiayaan. Terjadi perang di mana-mana. Lalu bos iblisnya tanya, emang apa hasilnya? Jenderalnya bilang, iya banyak yang meninggal. Wah, kekacauan terjadi sana sini, orang saling membenci. Dan bos iblis bilang, kalau saya lihat dari statistik ternyata di tengah perang banyak orang yang mengenal Tuhan loh. Di tengah perang banyak orang yang berdoa, banyak orang yang makin menginjil. Saya rasa strategi kamu salah. Kemudian si letnan bilang, oh saya ada bos. Selama ini saya coba menghasut. Saya coba cari nih kira-kira apa yang menjadi hal yang paling penting buat orang-orang. Dan ternyata yang paling penting buat mereka adalah kesehatan. Karena itu saya kasih penyakit yang parah. Bahkan penularannya cepat satu dengan yang lain. Terus apa hasilnya? Kata bosnya. Ya banyak yang mulai kecewa dan lain-lain. Tapi bos iblis bilang, enggak, saya lihat orang yang sakit banyak kok yang berdoa. Orang yang sakit banyak juga yang saling menolong satu dengan yang lain, malah terjalin kasih. Di tengah keluarga yang ada yang sakit terjadi kerukunan, saling memaafkan. Kayaknya salah nih hasilnya. Lalu si kopral bilang, kalau saya sih santai bos. Loh kamu ngapain? Saya sih gak ngapa-ngapain. Biarin aja. Karena saya perhatikan orang Kristen itu kalau dijepit makin melejit. Kalau ditekan makin berkembang. Dikasih waktu sukar makin mekar. Udah aja saya biarin. Dan ternyata betul ketika dicek. Ketika tidak dilakukan apa-apa banyak orang Kristen yang terlena. Terlena, terlalu enak, lupa bahwa kita ini ternyata sedang ada di tengah peperangan. Kalau ibu-ibu wanita Allah di sini ingat ya, awal pandemi virus, kedengaran di mana-mana. Saya yakin ada yang takut di sini, bener gak? Banyak yang takut. Ketika kita takut, ada orang yang saling berdoa. Kita doa, kita doa. Kita banyak bantu orang ya. Waktu dulu kita sedih banget rasanya, ibadah udah gak bisa lagi ke gereja. Harus belajar pakai Zoom, pakai YouTube. Ya mungkin beberapa minggu pertama
kita ngerasa aduh ini kayak gak ibadah. Tapi setelah hampir 2 tahun setengah nih, kita mulai berpikir kayaknya enak juga ya. Lumayan nih hari Selasa pagi gak usah ke gereja. Hari Minggu enak gak usah buru-buru. Ya mulai pertama asalnya rajin ikutan ibadah online. Tapi lama-lama makin kesini makin males. Awalnya dulu mau ibadah online kita mempersiapkan diri yang terbaik. Mandi dulu ya, makan, dandanan mungkin di depan Zoom. Tapi lama-kelamaan kameranya mulai dimatiin. Mulai kita udah gak pengen lagi lah untuk ibadah onsite. Ingat saudara, seringkali kita jatuh karena kita lengah. Karena kita terlalu nikmat, terlalu enak. Ada satu kisah di dalam sejarah, Amerika itu mengalami kekalahan yang paling besar oleh tentara Jepang, itu di Pearl Harbor namanya. Satu pelabuhan yang diserang. Dan ketika diperhatikan ternyata pelabuhan ini adalah pelabuhan yang terkuat yang Amerika miliki. Tapi kenapa bisa kalah dan kekalahannya itu sangat besar dan sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam ada sekitar 350 pesawat dari Jepang yang menggempur Pearl Harbor. Sehingga Amerika itu punya kapal yang besar-besar sekali. Diberikan banyak senjata paling canggih di zamannya, tapi sebelum bisa berperang udah kalah duluan di bom. Selidik punya selidik, sejarah mencatat peristiwa pengeboman Pearl Harbor itu terjadi tanggal 7 Desember 1941. 7 Desember itu hari Minggu. Dan ternyata tanggal 6-nya, 6 Desember itu berarti kan malam Minggu ya. Tentara Amerika Serikat banyak yang malam mingguan. Banyak yang dansa-dansa, banyak yang minum-minum, ngobrol-ngobrol, bercanda sama teman-temannya. Sehingga ketika ada perang yang dimulai hari Minggu pagi, jam 8 pagi, mereka yang di malam minggunya santai-santai, terlena, dengan nyanyi-nyanyi, ngobrol dengan teman, mereka enggak sadar. Dan saat itulah kapal datang dan menghancurkan semua yang ada di pelabuhan Pearl Harbor. Hanya dalam beberapa jam, ribuan orang meninggal dalam kejadian itu. Amsal 24 ayat 33 sampai 34 bilang sama kita. Amsal berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hari ini kita mau sama-sama belajar, diingatkan sekali lagi. Sama seperti judul firman Tuhan, bangun. Karena hati-hati ketika ibu tertidur, wanita Allah di dalam rumah tertidur, itu bisa berbahaya. Bukan hanya secara jasmani, apalagi secara rohani. Karena itu Rasul Paulus tadi bilang di ayat Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitkanlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Komunitas ini dinamai apa? Shine ya. Shine artinya bersinar, bercahaya. Dan sebelum kita bisa bercahaya, firman Tuhan di Efesus bilang, kita harus bangun. Setelah bangun, apa sih yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang kita pengen pelajari hari ini. Dan saya harap ketika firman Tuhan disampaikan, wanitanya Allah di sini diingatkan kembali. Untuk kembali terbangun dari tidurnya yang mungkin udah terlalu nyaman selama pandemi ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup bijaksana. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 tadi kita sudah baca, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa di sini wanita yang merasa sibuk? Boleh angkat tangan.
Merasa 24 jam gak cukup, boleh angkat tangan? Wah kayaknya pagi-pagi bangun, aduh harus nyiapin makanan, harus ngerawat anak. Wah belum harus ini itu, kayaknya kurang waktu ya 24 jam. Wanita itu biasa sibuk, tapi sibuk bukan berarti efektif saudara. Karena itu firman Tuhan bilang, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ada seorang pengusaha, dia menemukan tambang minyak. Wah dia senang sekali, dia bawa mesin yang besar ke sana untuk memompa minyak tersebut. Sesudah beberapa bulan temennya penasaran. Dia tanya sama pengusaha yang nemu tambang minyak ini, gimana? Hasilnya udah dapet belum? Minyak tuh yang kamu pompa. Aduh belum dapat apa-apa. Loh kok bisa? Iya soalnya saya kan bawa mesin besar, saya pompa ya. Hasil dari pompaannya itu biar saya irit, saya nggak mau beli minyak lagi. Hasil dari pompaannya itu saya pakai buat bahan bakar untuk menggerakkan pompa. Loh, terus gimana? Ya udah, jadi kan si pompanya itu bisa mompa lagi si minyaknya. Ketika minyaknya udah keluar, saya pakai lagi untuk isi bahan bakar si pompa. Ya terus aja gitu. Muter terus. Seringkali di dalam kehidupan wanita kita sama seperti itu. Seringkali kita sibuk. Kadang-kadang kita nggak pernah mikirin lagi nih. Biasa kalau saya bangun langsung ya selalu ada 1, 2, 3. Kalau ibu-ibu biasa gitu ya. Hari ini mau kemana? Mau ke pasar. Mau ke pasar mau beli apa? Udah ada list belanjaan. Udah ada yang mau dimasak apa. Ngurusin anak. Udah ada tulisannya satu demi satu. Dan malam-malam baru sadar. Aduh iya ya kayaknya nggak ada waktu. Padahal firman Tuhan bilang gini. Perhatikan dengan seksama. Dalam bahasa Inggris, terjemahan ini bilang gini, be very careful, harus hati-hati. Kalau kita nggak pernah memikirkan kehidupan kita melakukan ya seperti rutin lah seperti itu. Seringkali kita nggak hati-hati dan karena itu seringkali kita tanpa sadar ya menjadi orang yang kita nggak mau. Saya kasih contoh, kebiasaan itu berubah jadi sifat, sifat berubah jadi watak, watak berubah jadi karakter, dan karakter berubah jadi masa depan. Kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Nah seringkali kita nggak hati-hati nih melakukan kebiasaan ini. Saya kasih contoh, ada ibu-ibu yang males, kebiasaannya males-malesan ya. Jadi dia kebiasaannya malas-malasan, akhirnya sifatnya jadi malas. Wataknya, karakternya jadi pemalas. Dan masa depan orang yang malas itu bukan masa depan yang cemerlang. Atau misalkan ibu-ibu punya kebiasaan ngomel ya. Ngomel terus, ada apa-apa ngomel. Itu terbiasa ngomel. Karena itu punya sifat cepat marah. Ya, lama-lama wataknya jadi pemarah, karakternya marah-marah. Masa depannya, keluarganya dari ibu-ibu yang suka pemarah itu bukan keluarga yang harmonis dan penuh damai. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, berhati-hatilah dengan bagaimana kamu hidup. Coba sekarang pikirin ya, apakah ada kebiasaan yang selama ini ibu-ibu lakukan, misalkan seperti tadi ngomel, karena udah kebiasaan dilakukan, mau ngomel keluar itu tuh udah otomatis. Atau mengeluh ya. Kalau ibu-ibu suka ngomong, aduh, atau kebiasaan. Kebiasaan ini sesuatu yang harus kita ubah. Gampang gak mengubah kebiasaan? Enggak gampang, tapi bisa untuk dilakukan. Buktinya 2 tahun yang lalu, ibu-ibu mungkin gak terbiasa sekolah online ya anaknya ya. Tapi sekarang kan karena udah kebiasaan diubah lagi ke onsite jadi males, bener gak? Ya, karena itu kita mau balikin nih. Beberapa tahun terakhir dokter menemukan, dulu kita menganggap bahwa kebiasaan orang ini gak bisa diubah. Tapi ternyata
di dalam kedokteran ditemukan satu penemuan mutakhir yang disebut sebagai neuroplasticity. Artinya apa sih? Artinya itu otak kita tuh seperti plastik yang bisa berubah-berubah. Tapi dia bilang gini, kalau kita mau berubah, kita harus secara sadar ya mengingat kebiasaan apa yang kita mau ubah dan kita lakukan secara intensional. Misalkan gini, kalau saya bangun pagi biasa saya nggak pernah doa dulu, saya langsung loncat, saya langsung ke dapur misalkan ya. Karena itu udah kebiasaan, kita udah nggak pernah pikirin, begitu kita bangun, mungkin biasa bangun jam 5, alarm belum bangun jam 5 aja, kita udah bangun dan langsung kita turun, kita ke dapur ya, atau kita pergi ke pasar misalkan. Nah hari ini mungkin di sini kita mau ngubah nih, oke saya hari ini saya nggak mau begitu bangun langsung ke pasar, langsung ke dapur. Saya mau begitu bangun saya berdoa dulu ya. Neuroplasticity bilang gini, ketika nanti kita bangun ya, badan kita ini ya, ke hati kita ini pengen cepet-cepet ke dapur. Otak kita ini udah langsung mikir ke dapur, langsung pikir ke pasar. Tapi kalau ibu-ibu mau ubah, ibu-ibu bisa lakukan ini. Tulis dulu ya di selembar kertas, bilang bangun pagi lalu berdoa, tempel aja. Sudah ditempel, begitu bangun jadi keinget, oh bangun pagi lalu berdoa. Lalu ibu-ibu lakukan, walaupun rasanya hati ini susah ya. Pikiran ini udah ke dapur, udah ngemikirin, waduh ini keburu gak ya, nggak apa-apa. Dalam 5-10 menit tenangkan dulu baru berdoa. Hari pertama akan susah. Udah kebayang nih, aduh gimana ya nanti, pikirannya gak tenang. Tapi semakin hari dilakukan, ternyata otak kita itu merespon. Jadi nanti kebiasaan yang habis bangun tidur loncat langsung ke dapur, lama-lama akan diubah dengan kebiasaan kalau kita bangun langsung kita berdoa. Itu yang disebut dengan neuroplasticity, dan menurut penelitian hal ini harus dilakukan setidaknya minimal 30 hari berturut-turut. Jadi kalau firman Tuhan bilang gini, be very careful, hati-hati, lihat bagaimana caramu hidup. Hati-hati itu berarti kita lihat dulu apa yang kita lakukan dan kita mau coba ubah. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita akan ubah. Dan saya jamin kalau kita mau menerapkan kebiasaan yang baik, itu kita bisa lakukan apalagi dengan bantuan Roh Kudus, amin. Karena itu belajar, apakah selama ini kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Tadi ayat juga berkata, gunakanlah segala kesempatan yang ada. Dalam bahasa Inggris terjemahannya, making the most of every opportunity. Kalau hari ini kesempatan bangun pagi udah kelewat, nggak apa-apa, besok ada lagi. Jadi kalau hari ini gagal, nggak apa-apa, diulangi, besok lagi. Besok selalu ada kesempatan lagi, dan itu yang kita ingin lakukan. Yang kedua, bukan hanya hidup bijaksana, melihat apa sih yang harus kita lakukan, perbuatan apa sih yang harus kita ganti. Yang kedua, kita harus hidup mengetahui kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Selama pandemi ini ada seorang pendeta yang tanya sama seorang suami, Pak gimana si ibu di rumah selama pandemi, apa makin rohani atau makin gimana nih? Suaminya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, istri saya sekarang makin rohani. Loh kok tahu dari mana? Karena saya suka dengar, dia itu sekarang suka pujian penyembahan di rumah. Oh ya? Iya suka nyanyi. Nyanyinya itu tentang doa lah, dia gak tahu nyanyinya tentang kerinduan, tentang doa. Pokoknya biasa tuh dulu gak pernah ya nyanyi-nyanyi gitu menyembah Tuhan, tapi sekarang udah sering nyanyi-nyanyi. Emang lagunya gimana? Gini Pak Pendeta, engkau jauh di mata, tapi dekat di doa gitu. Aku merindukanmu. Wah luar biasa, kerinduan kepada Tuhan Pak Pendeta. Padahal si Bapak gak tahu ya, yang dia lagi pikirin tuh bukan pikirin tentang Allah,
tapi pikirin tentang Siapa ada yang nonton di sini? Wah, luar biasa di sini semua pujian penyembahan ya. Gak ada yang tahu lagunya, haleluya. Di dalam kehidupan kita harus lebih rindu untuk mengenal kehendak Tuhan. Caranya gimana? Gak ada lain caranya yaitu dengan baca firman Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan itu ada dua. Yang umum sama yang khusus. Yang umum itu yang Tuhan inginkan oleh semua orang ya lakukan. Sementara yang khusus itu secara spesifik ya, kita biasa bilang itu panggilan Tuhan. Nah masalahnya kita nggak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan pribadi kita kalau kita nggak pernah melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita sebagai orang percaya. Karena itu hari ini kita mau setidaknya belajar untuk melakukan satu hal, untuk mengetahui kehendak Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Setiap wanita di sini diberikan tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan, setidaknya adalah untuk membuat orang lain mengenal Tuhan agar mereka diselamatkan. Seringkali kita pikir kalau penginjilan itu harus jauh ya, mungkin ke Papua, ke Arab, ke China dan lain-lain. Tapi tahukah ibu-ibu, wanita Allah di sini, ibu-ibu itu punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan pada keluarga kita. Jadi enggak usah mulai dulu yang jauh ya. Firman Tuhan bilang beritakanlah Injil mulai dari Yerusalem, artinya dari lingkungan kita. Siapa sih yang jadi tanggung jawab kita untuk kita memperkenalkan Tuhan sama mereka? Setidaknya anak-anak kita dan suami kita. Jangan sampai kita jadi ibu-ibu yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin ibadah, tapi kita lupa mengajarkan firman Tuhan sama anak-anak kita. Saya kasih kesaksian di dalam keluarga kami, kakek saya kan pendeta ya. Kakek saya itu punya oma inilah yang merupakan pelopor iman di dalam keluarganya. Setiap jam ketiga ya berarti misalkan jam 6, sudah jam 6, jam 9, jam 9, jam 12, jam 12, jam 3, jam 6 dan seterusnya ya. Dia itu sering berdoa. Dia berdoa, mendoakan anaknya secara bersuara. Mendoakan cucunya, mendoakan keluarganya, walaupun saat itu keluarganya belum mengenal Tuhan. Kemudian dia juga bangunin cucu-cucunya pagi-pagi untuk belajar berdoa terlebih dahulu. Dan itu yang membuat cucu-cucunya, anak-anaknya dari keluarga kami banyak yang menjadi hamba Tuhan. Siapa yang bisa memperkenalkan kita kepada Kristus? Bukan orang lain, tetapi seorang nenek tua yang punya hati untuk anak-anaknya bisa mengenal Tuhan. Itu dari keluarga papa saya. Dari keluarga mama saya punya seorang oma, sekarang udah almarhum, meninggal umur 92. Sebelum dia meninggal, ya dia itu punya penyakit katarak. Dan dia akhirnya dioperasi dan pertama kali, saudara tahu ya kalau ada katarak itu nggak bisa baca. Pertama kali setelah selesai dioperasi, tahu nggak yang dia cari apa? Alkitab. Dia pengen baca Alkitab dan dia senang sekali karena selama ini kalau dia baca Alkitab dia baca pakai kaca pembesar. Satu demi satu, Alkitabnya yang udah besar tapi dibaca satu demi satu. Seudah kataraknya hilang, dia bisa baca langsung dan dia begitu bersuka cita. Dari oma ini saya belajar untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Terbaik itu maksudnya gimana? Yang maksimal. Dia dulu suka ajarkan, kalau kamu mau kasih persembahan, dulu kan persembahan belum pakai QR ya. Cari uang yang baru, yang crispy. Kalau nggak ada uang yang baru, dia lakukan apa? Disetrika uangnya, disetrika,
udah paling bagus dimasukin dompet untuk dibawa ke gereja. Kalau datang beribadah, dia akan pakai baju yang terbaik. Kenapa? Karena dia ingin membawa yang terbaik buat Tuhan. Dia cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan jujur, buat saya ketika saya mendengar tentang Tuhan yang dia kerjakan dalam kehidupan Oma, itu jauh lebih menarik daripada kisah-kisah Alkitab. Karena Oma benar-benar menunjukkan imannya. Dia juga memberikan value nilai-nilai hidup yang baik. Misalnya jangan boros, harus bantu orang susah, harus baik sama orang, kalau ngomong harus sopan. Siapa yang memperkenalkan nilai-nilai itu? Bukan orang lain, tetapi seorang Oma tua yang Tuhan taruh di dalam keluarga. Hari ini setiap dari kita punya anak, punya suami, punya keluarga, dan kita percaya Tuhan menitipkan keluarga kita agar kita bisa berdampak buat mereka. Kenalkan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal tersebut, Tuhan disenangkan, amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya kita bangun dan tidak melakukan apa-apa. Kita bangun, kita hidup bijaksana, memperhatikan kebiasaan kita. Kita bangun untuk lebih mengetahui kehendak Tuhan. Banyak baca firman. Dan yang terakhir, kita harus bangun dan kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 sampai 21 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh dan berkata-katalah kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Firman Tuhan bilang, kita harusnya dipenuhi oleh Roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh, orang-orang sekitarnya bisa tahu bahwa orang ini dipenuhi oleh Roh. Ada satu orang, dia kerja di pabrik parfum. Pulang dari tempat kerja ketemu sama temennya. Dan temennya bilang, kok kamu wangi banget sih? Kok bisa ya? Kerja di tempat parfum ketika keluar, ketika udah jalan-jalan kok masih wangi ya? Iya, tentu saja. Karena dia setiap hari hidup di dalam lingkungan tempat kerja yang memang penuh dengan wangi-wangian. Di dalam perjanjian lama, orang yang dikuduskan atau benda-benda yang dikuduskan itu ditandai dengan pemberian anointing atau minyak pengurapan, holy anointing, oil anointing. Ketika minyak urapan ini dioleskan, kita kan gak pernah lihat ya minyak urapan itu seperti apa gitu. Tapi waktu saya baca Alkitab, saya menemukan ternyata racikan dari minyak urapan ini itu khusus. Di dalam Keluaran dibilang, ambillah rempah-rempah pilihan, berarti ada rempah-rempah yang sengaja dipilih, ada mur diteteskan, ada kayu manis ya. Kemudian ada tebu, ada kayu teja, kemudian ada apa lagi? Kayu minyak zaitun, ya. Kemudian dicampur seperti parfum. Yang menarik adalah firman Tuhan bilang, campuran parfum ini nggak boleh dibuat untuk keperluan lain, hanya untuk penandaan sesuatu itu dikuduskan. Karena ternyata menurut orang Yahudi, dia cerita, minyak yang dipakai untuk mengolesi sesuatu menjadi kudus itu memberikan wangi yang khas. Sehingga ketika misalkan imam dikasih minyak, ketika dia keluar orang itu dari jauh bisa cium baunya. Karena ditetesi oleh minyak pengurapan tersebut. Nah, apa yang dilakukan di perjanjian lama ternyata di perjanjian baru dimengerti juga oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yaitu dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kalau kita diisi dengan Roh Kudus, harusnya wangi itu keluar. Coba sekarang boleh dicium, ini kira-kira wangi apa ya? Apakah wangi bau apek, bau penuh kepahitan, bau asem, apakah mulutnya bau busuk? Ataukah hidup kita dipenuhi oleh bau-bau Roh Kudus? Bau Roh Kudus itu apa sih? Kita kenal dengan istilah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemanapun kita pergi, kalau kita dilindungi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, apa yang kita katakan adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang membangkitkan, sesuatu yang memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Karena itu pastikan di dalam kehidupan kita ada bau-bau Roh Kudus yang orang lain bisa lihat dalam hidup kita. Bangun, karena satu kali ada waktu di mana kita nggak bisa bangun lagi. Bangun, jangan lelah, karena suatu kali ketika kita mau melakukan sesuatu mungkin sudah tidak ada waktu lagi. Setiap malam saya biasa cerita sama anak saya kasih kisah-kisah, ya mungkin ibu-ibu di sini yang pernah ngedongeng tahu ya, kisah belalang dan semut. Semut itu selalu bekerja banting tulang, dia selalu berusaha mengumpulkan makanan, pada musim panen ditaruh untuk musim dingin. Sementara si belalang, wah main, tidur, gak peduli. Dan ketika datang masa kelaparan, belalang gak punya makanan. Di dalam kehidupan kita, waktu itu bergulir dengan cepat. Anak-anak kita mungkin tahun ini baru usia 10, dalam sekejap mata usianya udah 20, 30. Dan ada waktu-waktu, kedokteran bilang golden age. Masa keemasan di mana kita bisa didik mereka. Dan kita harus lakukan itu selagi kita bisa. Saya mau tutup dengan ayat ini, Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama Yohanes 9 ayat yang keempat sambil pemain musik maju ke depan. Kita baca 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari ini kita tahu kita sedang berduka ya. Bandung sedang berduka karena gubernur kita anaknya meninggal dan meninggal karena kecelakaan. Sebagai seorang ibu, saya rasa setiap dari kita yang punya anak merasakan kesedihan yang sama. Mimpi apa sih? Anak udah mau S2, mau sekolah ke luar negeri, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Berenang, hilang, tenggelam dan tidak pernah ditemukan lagi. Tahu-tahu ditemukan 14 hari kemudian dan udah tidak bernyawa. Dibawa ke Indonesia, dikuburkan. Dan itu sesuatu yang menyedihkan sekali. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah kalau seandainya sebagai seorang ibu atau sebagai keluarga dekat kita nggak pernah menunjukkan kepada dia betapa kita mengasihi dia. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan, setiap dari kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hidup. Almarhum Eril umurnya berapa? 23 tahun dipanggil Tuhan langsung mendadak. Kalau kita hari ini saya nggak tahu umur ibu-ibu berapa, kelihatannya masih 17 semua. Saya nggak tahu umur ibu-ibu berapa, tapi kalau ibu-ibu wanita Tuhan masih ada di sini, ada satu pekerjaan yang Tuhan masih titipkan sama kita. Karena itu ayo kita semangat lagi, kita bangun lagi, bukan hanya sekedar jiwa kita yang kita bangun, tetapi terlebih roh kita. Bukan hanya sekedar badan kita yang kita bangun, tetapi terlebih roh kita.
Kita mulai giat lagi, jangan terlena, jangan sering menjauhkan diri dari ibadah, tetapi kita datang bersekutu sama Tuhan. Kita giat lagi kembali sehingga ketika kita bersama-sama bangun, kita akan bersama-sama bercahaya. Jadi shinersnya Tuhan. Siapa yang mau di sini boleh tepuk tangan? Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Kita ulangi lagi, katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Wanitanya Allah boleh lihat tangannya masing-masing. Tangan kita ini berkuasa sekali. Ketika kita masak, ada makanan bikin kenyang. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Itulah peranan seorang wanita di dalam keluarga. Tetapi seringkali kita sebagai wanita, kita nggak ingat, kita lupa akan panggilan kita. Sehingga waktu yang kita punya di tangan kita nggak pergunakan dengan maksimal. Waktu yang kita punya di tangan kita sia-siakan. Padahal dari tangan kita ini terbentuk masa depan keluarga kita, terbentuk masa depan anak-anak kita, terbentuk watak cucu-cucu kita. Kalau hari ini ibu-ibu enggak bangun, setan itu sedang berjalan berkeliling. Setan itu lagi cari celah. Kira-kira keluarga mana nih yang bisa diusik? Karena itu hari ini kita harus ingat sekali lagi. Untuk kita tetap bisa berdiri kuat di hadapan Tuhan. Jangan lengah. Kita pergunakan kehidupan kita untuk lebih banyak lagi. Kita perhatikan apa yang kita lakukan. Kebiasaan yang buruk kita tanggalkan. Kita gantikan dengan kebiasaan yang baik. Kalau kita nggak tahu, selama ini kita nggak pernah memperhatikan kesehatan rohani anak kita, keluarga kita. Mari kita sama-sama kenalkan Tuhan lewat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nggak usah khotbah, sharing tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lewat tangan ini orang-orang bisa melihat ada kasih, ada sukacita. Kita bisa menguatkan orang lain. Dan biarkan setiap kesempatan yang ada dengan bantuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan. Sampai satu kali nanti kita semua akan jadi tua. Mungkin kekuatan kita udah gak berdaya lagi. Tapi kita bilang, Tuhan, hidup aku udah jadi berkat. Amin. Kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah. Mari angkat tangan kita sebagai tanda, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Selagi aku masih bisa, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
ku tak berdaya lagi. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Engkau pakai kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu, melakukan perbuatan-Mu, pekerjaan-Mu selagi hari masih siang. Ketika kami Tuhan, Engkau masih beri kekuatan. Ketika kami masih ditempatkan untuk menjadi seorang pendamping bagi suami kami, untuk menjadi ibu bagi anak-anak kami, untuk menjadi nenek buat cucu-cucu kami, untuk menjadi sahabat untuk keluarga kami. Engkau tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan. Jangan biarkan kami terlena, tetapi kami mau Tuhan Engkau pakai kami, sehingga kami bisa benar-benar bercahaya Tuhan di hadapan banyak orang. Kami hidup bijaksana, kami hidup dengan mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, memperkenalkan orang kepada Tuhan. Dan kami hidup dikenal, membawa wangi-wangian yang harum yang memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, materaikan firman-Mu dan biarkan firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, benar-benar Tuhan kami menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Ibu-ibu boleh lambaikan tangannya merasa terberkati hari ini. Puji Tuhan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jessica Abraham buat pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati selalu keluarga Ibu Jessica. Kami mau menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan. Wah, ada, puji Tuhan. Sebelah kanan Asyar tolong. Tengah ada satu, di belakang juga ada. Kanan, di belakang kiri juga ada. Wah, banyak sekali, puji Tuhan. Bulan yang akan datang, mari kita sama-sama ajakin teman-teman, saudara, kerabat, biar yang bangku-bangku yang masih kosong boleh terisi. Oke, Sian, pengumuman selanjutnya, Sian akan diadakan kembali pada hari Selasa tanggal 9 Agustus pukul 10 dengan pembicara Ibu Indri Pardede dengan tema Strong but Wise. Nggak kalah menariknya dengan tema hari ini. Ingat ya ibu-ibu, berapa bulan lagi? 2, pintar. Bulan apa? Pintar semuanya. Oke, yang menjadi jawab nanti dapat hadiah, boleh ditukerin di lantai 3 ya. Oke, bagi saudara yang ingin didoakan setelah acara ini selesai, boleh maju ke depan. Kami pengurus Yain juga dengan Ibu Gembala akan mendoakan ibu-ibu sekalian. Oke, ini ada pengumuman yang tolong diperhatikan. Mohon setelah acara ini selesai, ibu-ibu dapat duduk kembali dan keluar secara bertahap sesuai dengan arahan Asyir. Karena ada acara gereja selanjutnya dan diharap untuk meninggalkan lantai 4 sesuai dengan arahan Asyir. Kupon yang tadi ibu sudah dapatkan, boleh nanti ibu tukarkan di lantai 3, turun 1 lantai dari lantai 4. Oke, semua sudah mendapat kupon? Sudah? Yang belum boleh lambaikan tangan? Oke, semua sudah mendapat ya? Oke. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Apa yang kami punya pada hari ini Bapa itu semua karena anugerah daripada Tuhan.
semata Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang buat Engkau Tuhan. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Ibu-ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Luar biasa ya, pada siang hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan ibadah Shine Onsite pertama kali. Saya ingat bahwa sebelum pandemi saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang mimpi gitu ya, yang pernah berpikir bahwa kita itu harus hanya di rumah aja selama 2 tahun. Kayaknya mungkin kita berharap ya, kapan kita bisa keluar, kapan kita boleh bebas seperti dulu. Tapi sekarang Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah secara langsung, karena itu mari kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami dalam masa-masa 2 tahun yang lampau, masa-masa sulit Tuhan, masa penuh tantangan, sehingga kami boleh berkumpul saat ini pada pagi hari ini dalam pemeliharaanmu Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat, firman-Mu mampu bekerja di dalam hati setiap kami Tuhan, untuk membangkitkan hidup kami, membangkitkan semangat kami, untuk kami bangun dari kenyamanan kami, dari segala apa yang selama 2 tahun sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan menyediakan senantiasa bagi kami kesempatan-kesempatan yang indah untuk semakin bertumbuh, untuk semakin melayani Engkau Tuhan. Karena itu kami mau memakainya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi Ibu Jessica Abraham yang sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memakai lebih indah lagi. Terima kasih, mari kita sebentar, kita meninggalkan tempat ini, kita membawa berkat dari Allah Bapa. Biarlah kasih Allah, anugerah Allah itu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kesetiaan Tuhan untuk menyertai kita di sepanjang hidup kita, tanpa Tuhan pernah meninggalkan kita, membawa kita rasa aman untuk menjalani kehidupan ini. Dan kita tahu kita pasti berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kau kuatku.